Berjumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini dosa kecil vs dosa besar. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, di zaman akhir ini, jika saudara mengikuti sosmed, saat ini banyak orang yang ngaku anak Tuhan, tapi gaya hidupnya terbelenggu dengan dosa. Tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa. Sudah tidak bisa dinasehati. Kenapa tidak bisa dinasehati? Karena sudah terikat oleh dosa. Sehingga ketika dinasehatin selalu pembenaran diri aja. Karena sudah memberi celah setan untuk masuk dan menguasai tubuhnya. Kemudian membanding-bandingkan apa yang dilakukan orang lain dengan apa yang dilakukan olehnya. Maka terjadi sebuah perbandingan. Saudara, ketika saya menasihatin orang-orang yang terbiasa melakukan dosa, dengan enteng menjawab, saya mah walaupun tidur sekamar tapi tidak melakukan apa-apa kok. Saya hanya jawab, walaupun tidak melakukan apa-apa, tetap yang namanya sudah ada dalam satu kamar, image orang tetap tidak baik. Saudara, orang yang sudah dinasehati tapi tetap terus melakukan dosa, itu sama aja menjual imannya hanya gara-gara pacaran yang sudah di luar koridornya Bapak Yahweh. Menjual kekekalan, menjual hidup yang kekal. Dengar saudara, bagi saudara yang suka mencobai diri dengan berbuat dosa, Kolose 3 ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perzinahan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan kasih kesempatan saudara. Efesus 4 ayat yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada setan. Matikanlah perbuatan daging. Kenapa dosa ini yang paling kuat saudara? Di akhir zaman ini yang paling laris bagi orang banyak. Coba lihat Yusuf. Dia itu menang karena dia lari saudara. Dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena tidak ada yang kuat dengan roh perzinahan saudara. Ibu Pris, bagaimana kalau saya sudah terlanjur? Ada pendamai, yaitu ngaku dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak melakukannya lagi. Lihat orang Samaria yang mengambil 5 suami orang. Dia diampuni Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin di antara saudara ada yang melakukannya. Saya katakan, bertobatlah hari ini. Jangan bebal, jangan teruskan. Engkau akan binasa. Jadi hati-hati saudara. Tidak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Tetap semuanya itu adalah dosa. Dan bila saudara mengaku dosa di hadapan Bapak Yahweh, maka aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Sebab Bapak Yahweh telah melempar semua dosa saudara ke dalam tubir laut, tetapi jangan menjadikan saudara bebas untuk berbuat dosa terus-menerus dengan mudahnya berkata kepada Tuhan untuk mengampuni. Walaupun Elohim penuh pengampun, tetapi jangan anggap enteng didikan Bapak Yahweh. Jadi ayo saudara, bertobatlah. Jangan sampai menyesal di kekekalan. Sudah tidak ada gunanya ketika di kekekalan saudara menyesal. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.